Di tanggal 9 Maret tahun 2013 lalu, sebuah kejadian mengejutkan warga kota Xi'an, Provinsi Shanxi. Salah seorang wanita pemilik apartemen sewaan di Kompleks Lin merasa ada yang tidak beres dengan salah satu penyewa apartemennya. Wanita yang selanjutnya diketahui bernama Xia itu mengaku sudah seminggu tidak bisa menghubungi penyewa wanita yang tinggal di salah satu unit apartemen miliknya. Bukan apa-apa, Xia saat itu berniat untuk menagih uang sewa yang sudah jatuh tempo. Ia sendiri sudah mencoba untuk menghubungi si penyewa, namun ponselnya dalam kondisi mati. Karena merasa ada yang janggal, pada hari itu juga Xia mendatangi unit apartemen si penyewa. Ia langsung memanggil sembari mengetuk pintu unit apartemen penyewa. Namun tidak ada jawaban. Yang aneh adalah dari luar unit apartemen itu terlihat seperti rumah tak berpenghuni. Karena merasa curiga, Xia pun meminta bantuan staf pengelola apartemen untuk mendobrak pintu unit tersebut. Begitu pintu berhasil dibuka, apa yang Xia takutkan pun menjadi kenyataan. Di dalam kamar, mereka menemukan seorang wanita muda yang sudah terbujur kaku di atas kasurnya. Xia dan juga pihak pengelola begitu terkejut dengan penemuan mereka. Xia kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian terdekat. Selang beberapa menit kemudian, kepolisian distrik pun tiba ke lokasi kejadian. Mereka langsung melakukan investigasi ke area unit apartemen yang berukuran 60 meter persegi tersebut. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang tanpa mengenakan baju sehelai pun. Kamar tidur juga terlihat sangat berantakan. Semua isi di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar tersebut juga berserakan. Selain itu, dari hasil pemeriksaan awal polisi juga menemukan kalau dompet, ponsel, laptop, dan barang-barang berharga milik korban telah hilang. Oleh karena itu, polisi menduga kalau ini merupakan kasus pembunuhan yang disertai perampokan dengan ruda paksa. Demi mempermudah proses investigasi, kini pihak kepolisian berfokus kepada korban. Korban diperkirakan adalah seorang wanita yang berusia 20 tahunan dengan tinggi badan kurang lebih 165 cm. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Xia, si pemilik apartemen tersebut. Menurutnya, meski wajah korban sudah hampir tak dapat lagi dikenali, ia yakin kalau korban adalah penyewa unit apartemen miliknya. Korban diketahui bernama Min. Xia mengatakan kalau sekitar 3 bulan lalu, Min datang ke kota Xi'an untuk mencari suaminya yang bekerja sebagai debt collector. Seperti diketahui, pekerjaan sebagai debt collector di sana memang diasosiasikan dengan pekerjaan yang sangat dekat dengan hal-hal yang berbau kriminal. Melihat Min yang masih muda, saat itu Xia pun merasa iba dan memperbolehkan Min untuk menyewa salah satu unit apartemen miliknya dengan harga yang sedikit lebih murah. Min saat itu menyerahkan berkas data pribadinya kepada Xia untuk keperluan pembuatan surat perjanjian kontrak. Berbekal dari data yang disimpan oleh Xia itulah, kepolisian Xi'an akhirnya menghubungi kepolisian Provinsi Anhui, tempat di mana Min berasal. Setelah berhasil mendapatkan kontak keluarga Min, polisi pun memanggil orang tua Min untuk datang ke kota Xi'an guna memastikan identitas jenazah. Sembari menunggu pihak orang tua Min datang, tim forensik juga mengumpulkan petunjuk yang ada di TKP. Mereka menemukan 2 puntung rokok di tempat sampah yang terletak di ruang tamu. Selain itu, pihak forensik menemukan kalau kalender yang berada di ruang tamu serta kamar tidur masih sama-sama menunjukkan bulan Januari 2013. Padahal laporan pembunuhan ini baru diterima polisi di bulan Maret. Ditambah lagi terdapat sebuah struk tanda terima untuk pengambilan foto bertanggal 10 Januari.
Namun tentu foto itu tak sempat diambil oleh Min. Dari sini polisi menduga kalau Min telah meninggal dunia sejak 2 bulan sebelumnya. Jasad Min masih tidak terlalu membusuk, kemungkinan disebabkan oleh bangunan yang masih baru. Jadi belum dilengkapi pemanas ruangan yang membuat suhu ruangan relatif dingin hingga akhirnya turut memperlambat proses pembusukan jasad Min. Polisi yakin jika waktu pembunuhan terjadi sekitar tanggal 9 atau 10 Januari. Mereka pun segera mengambil foto korban dari studio dan memang benar wanita yang berada di dalam foto tersebut adalah Min. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Min pernah menjalani operasi plastik dan juga implan payudara sekitar 2 hingga 3 tahun sebelumnya. Untuk DNA yang berada di puntung rokok juga sudah dikonfirmasi merupakan DNA Min karena ia adalah seorang perokok aktif. Meski ia menyewa unit apartemen milik Xia, Min diketahui juga sering tidur di hotel. Dari catatan yang dimiliki kepolisian, sejak bulan November hingga Desember tahun 2012, Min diketahui sering menginap di beberapa hotel di Xi'an. Hal ini memunculkan dugaan kalau Min kemungkinan bekerja di tempat hiburan malam atau bisa juga ia seorang PSK. Beberapa jam kemudian, orang tua Min pun datang. Mereka mengkonfirmasi kalau jasad yang ditemukan itu memang benar jasad anak mereka. Tentu untuk mengetahui latar belakang Min, orang tuanya lah yang pasti lebih mengetahuinya. Maka dari itu, polisi pun menggali informasi tersebut dari mereka. Menurut orang tua Min, mereka sebenarnya tidak tahu persis dengan pekerjaan sang putri. Tapi sekitar 2 bulan yang lalu, orang tua Min sempat meminta anaknya itu untuk mengirimkan foto terbaiknya guna keperluan perjodohan. Itulah alasan Min sempat pergi ke studio foto. Satu persatu petunjuk tentang kematian Min mulai terungkap. Dalam proses penggeledahan lanjutan, tepatnya di kamar mandi, polisi menemukan 2 alat kontrasepsi bekas pakai. Di dalamnya juga masih terdapat cairan air mani seorang pria. Penemuan itu tentu menjadi langkah besar bagi kepolisian untuk bisa mengetahui siapa pembunuh Min. Kemudian ketika memeriksa kamar Min lebih teliti, polisi kembali menemukan sebuah jam waker yang sudah tergeletak di lantai dengan baterai yang sudah terlepas. Waktu di jam tersebut terhenti tepat di pukul 3.14. Namun sayangnya polisi tak tahu pasti apa itu pagi atau sore hari. Semua petunjuk itu bisa saja menyimpan informasi penting tentang bagaimana Min bisa terbunuh. Selanjutnya pihak kepolisian meminta keterangan dari para tetangga yang tinggal di sebelah apartemen korban. Tapi sayangnya si tetangga mengaku ia tidak mendengar suara mencurigakan atau keributan di malam kejadian. Selain itu, mereka juga tidak pernah melihat ada pria yang keluar masuk apartemen Min. Keterangan dari para tetangga ini sempat membuat kepolisian kebingungan karena kini tugas mereka akan semakin berat untuk menemukan pelaku. Selain itu, pihak manajemen apartemen juga mengungkapkan kalau di hari kejadian kamera CCTV gedung belum terpasang. Tidak adanya kamera CCTV itu merupakan hambatan besar dalam proses penyelidikan. Meski begitu, polisi masih terus berupaya untuk menemukan petunjuk baru. Kini polisi memutuskan untuk menyebarkan foto Min ke beberapa tempat hiburan malam dan juga hotel di kota Xi'an. Hal itu dilakukan dengan harapan seseorang mengenali wajah Min dan bisa memberikan informasi tentang kehidupan sosial Min. Di saat bersamaan, hasil pemeriksaan DNA dari cairan air mani yang sebelumnya ditemukan polisi mengungkapkan bahwa cairan itu berasal dari satu pria yang sama.
Hasil ini menjadi titik balik penting dalam penyelidikan. Dari bukti dan keterangan salah satu kenalan Min, ada satu pria yang belakangan sering berkomunikasi dengan Min. Pria itu bernama Duan. Karena masih belum memiliki bukti kuat keterlibatan Duan atas kasus kematian Min, polisi terlebih dahulu melakukan pengawasan kepada Duan. Mereka mengamati rutinitas Duan setiap harinya. Di pagi hari ia biasanya pergi ke tempatnya bekerja. Sore hari pulang dan langsung menjemput sang anak dari sekolah. Tak ada hal yang mencurigakan dari aktivitas Duan. Di titik itu polisi memutuskan untuk langsung memanggil Duan guna dimintai keterangan sebagai saksi. Ia mengatakan kalau memang dirinya mengenal Min. Duan menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman dekat saja dan terakhir mereka bertemu di awal Januari 2013. Duan lalu menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan Min. Saat itu ketika Duan sedang mengendarai mobilnya seperti biasa, ia melihat seorang wanita melambaikan tangan seakan meminta pertolongan. Wanita itu adalah Min. Ternyata saat itu Min mencari tumpangan untuk diantar ke bandara. Karena kasihan, akhirnya Duan pun memberikan tumpangan kepada Min. Sesampainya di bandara, sebagai ucapan terima kasih, keduanya pun saling bertukar nomor telepon. Setelah pertemuan itu, Duan mengatakan kalau Min menghubunginya lagi dan mengajaknya untuk makan malam. Saat itu Min mengaku dirinya sedang mencari pacar. Duan yang sebenarnya sudah memiliki istri dan anak itu pun rupanya kepincut dengan kecantikan Min. Hubungan mereka pun dari hari ke hari berkembang dengan cepat. Bahkan Duan mengaku kalau dirinya telah berhubungan intim dengan Min di sore hari tanggal 9 Januari dan meninggalkan apartemen sekitar pukul 3 sore. Waktu itu hampir bersamaan dengan waktu yang tertera pada jam beker yang sebelumnya ditemukan di TKP. Setelah pertemuan terakhir itu, Duan mengaku tak lagi berhubungan dengan Min. Ia berasumsi kalau Min sudah pulang kampung karena saat itu menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Duan menambahkan kalau saat itu ia sempat memberikan uang sejumlah 5.000 yuan atau sekitar 11 juta rupiah kepada Min. Meski mengaku pernah memiliki hubungan dekat dengan Min, Duan tetap bersikeras kalau dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Min. Namun ketika polisi memeriksa mobil Duan, mereka menemukan barang-barang yang mencurigakan. Di sana terdapat lakban dan juga tali nilon berwarna putih yang hampir sama dengan apa yang polisi temukan di TKP. Duan lalu mencoba menjelaskan kalau memang semua barang itu merupakan milik Min. Ia mengaku hanya membelikan barang-barang tersebut atas permintaan Min. Di titik ini semakin polisi menyelidiki kasus ini, semakin banyak pula kejanggalan yang mereka temukan. Di TKP pun nyaris tak ada jejak sidik jari maupun jejak kaki. Lokasi kejadian begitu bersih, bahkan bisa dibilang terlalu bersih. Hal ini menimbulkan kecurigaan kalau mungkin saja TKP memang sengaja dibersihkan oleh seseorang untuk menghilangkan semua bukti. Semua bukti yang ditemukan di TKP juga seakan dengan sengaja diletakkan di sana. Polisi lalu mulai berpikir apakah Duan memang sengaja dijebak oleh seseorang yang begitu membenci Min. Di tengah penyelidikan, satu petunjuk mulai menarik perhatian polisi. Salah seorang pegawai di panti pijat memberikan informasi kalau beberapa bulan sebelum kejadian, Min sempat bekerja di panti pijat tersebut. Tak lama kemudian, Min berhenti bekerja setelah ia dijemput oleh seorang pria yang mengendarai mobil Audi Q7 berwarna hitam. Untuk diketahui, model mobil itu adalah model terbaru yang hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Kesaksian itu tentu membuka kemungkinan lain dari penyelidikan kasus Min ini.
polisi pun mulai mencari tahu tentang siapa pemilik mobil mewah tersebut. Dari data yang mereka temukan, diketahui bahwa hanya ada sekitar 20 mobil Audi Q7 hitam yang terdaftar di wilayah itu. Dari rekaman CCTV, ternyata mobil model yang sama sering melewati rumah Duan. Dari pemeriksaan plat nomor diketahui pemilik mobil itu adalah seorang pebisnis sukses yang bernama Zhang. Zhang sendiri merupakan seorang mantan narapidana kasus penipuan. Meski begitu, ketika bebas, Zhang dapat membangun kembali bisnisnya di dunia elektronik yang kini beromset miliaran rupiah. Dari penyelidikan terhadap Zhang, polisi menemukan satu hal yang menarik. Ternyata sekretaris pribadi Zhang adalah adik kandung Duan yang bernama Li. Dari sinilah perlahan misteri kematian Min sedikit demi sedikit mulai terungkap. Usut punya usut, ternyata Zhang pernah menjalin hubungan percintaan dengan Li, adik kandung Duan. Namun, meski keduanya saling jatuh cinta, hubungan mereka sangat ditentang keras oleh keluarga Li, terutama oleh Duan sendiri. Penolakan itu rupanya menyebabkan konflik antara Zhang dan keluarga Duan. Dalam interogasi awal, Zhang dengan tegas membantah mengenal Min. Tapi semua kebohongan itu akhirnya terbongkar ketika polisi berhasil menemukan kalau ternyata Zhang sering menghubungi Min dari telepon kantor. Tentu jika memang keduanya tidak saling mengenal seperti apa yang Zhang katakan, tentu ia tak akan sering menelpon Min. Karena sudah terpojok dan tidak dapat lagi mengelak, pada akhirnya Zhang mengakui kalau memang dirinya lah yang telah membunuh Min. Ia mengatakan kalau dirinya menyimpan dendam kesumat kepada Duan karena menentang hubungannya dengan Li. Di momen itulah ia mulai menyusun rencana untuk balas dendam kepada Duan. Dari pengakuannya, Zhang saat itu menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Min untuk menggoda Duan. Ia sengaja menyiapkan semua bukti agar bisa menjebak Duan. Min yang melihat tawaran Zhang itu tentu tak sanggup untuk menolak. Ia setuju untuk mengikuti semua rencana Zhang. Min saat itu masih tak tahu kalau salah satu rencana Zhang adalah dengan mengorbankan nyawa Min. Untuk melaksanakan rencananya, Zhang menyuruh Min untuk menyimpan barang seperti tali nilon dan lakban di mobil Duan. Barang-barang tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat bukti palsu untuk menjerat Duan agar menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Setelah memastikan bahwa hubungan Min dan Duan sudah terjalin, disitulah Zhang melancarkan aksi kejinya. Di sore hari tanggal 9 Januari, setelah Min dan Duan selesai berhubungan intim, Min menghubungi Zhang dan mengatakan kalau semua rencananya sudah ia lakukan. Zhang pun mengatakan akan ke apartemen Min untuk memberikan sisa bayaran. Namun, tanpa disangka, begitu Zhang tiba di sana, ia langsung mencekik Min hingga ia tewas. Setelah melakukan pembunuhan, Zhang dengan cermat merekayasa TKP agar terlihat seolah-olah Duan adalah pelakunya. Ia meninggalkan bukti dan petunjuk palsu yang mengarah kepada Duan untuk mengelabui polisi. Namun kesalahan fatal Zhang adalah ia terlalu meremehkan kecerdasan penyidik sampai akhirnya semua perbuatan Zhang pun berhasil terungkap. Li, adik Duan yang mengetahui Zhang melakukan pembunuhan ini dan berusaha untuk menjebak kakaknya sendiri, merasa sangat hancur. Ia tidak menyangka Zhang bisa sampai berbuat sejauh itu. Li kemudian memutuskan untuk memberikan kesaksian yang semakin memberatkan Zhang. Ia mengungkapkan kalau Zhang pernah berkata dengan kekayaannya ia sudah pasti kebal hukum. Kesombongan Zhang ini pada akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri ke lubang terdalam.
Sementara itu, Duan yang awalnya hampir saja dijebloskan ke penjara, akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Satu-satunya korban dalam kasus ini hanya Min seorang. Ia tak menyangka kalau kerjasamanya dengan Zhang bisa membuat nyawanya menghilang. Pada akhirnya di dalam persidangan, Zhang telah terbukti melakukan pembunuhan dengan terencana kepada Min dan melakukan rekayasa TKP untuk menjebak seseorang. Oleh karena itu, Zhang dijatuhi hukuman mati tanpa ada kemungkinan banding.